DNA dari sampel feses. Jadi ekstraksi DNA itu kami nanti akan mengambil DNA bakteri dari sampel feses ini, kemudian nanti akan dianalisis lanjutan untuk melihat DNA bakterinya itu dengan menggunakan NGS seperti itu. Jadi nanti diketahui susunan dari DNA bakteri yang ada di usus seseorang seperti itu. Jadi nanti bisa diketahui komposisi bakteri yang ada di usus seseorang dari DNA-nya. Kalau di penelitian saya hubungkan dengan kualitas diet. Ada beberapa hipotesis bahwa kalau kualitas diet itu buruk, maka keragaman dari bakteri ususnya itu akan berkurang. Tapi kalau misalnya dietnya bagus, kualitasnya bagus, banyak sayur, banyak serat seperti itu, maka variasi mikrobiota ususnya itu lebih banyak, lebih bagus seperti itu. Nah, nanti dari komposisi mikrobiota usus itu nanti bisa diketahui prediksi kalau dia kedepannya akan menderita penyakit non-communicable, misalnya kayak hipertensi atau diabetes, bahkan kanker seperti itu juga bisa diprediksi dari komposisi mikrobiota usus itu. Kita harus hati-hati banget karena ini kan infeksius ya, jadi penanganannya mesti menggunakan APD yang lengkap gitu. Kita juga harus hati-hati dalam penanganan sampelnya seperti itu. Saya mengerjakan 10 sampel itu sampai siang sih, sekitar dari jam 9 sampai jam 1-an, jadi sekitar 4 jam. Tapi ini hasilnya itu hanya berupa DNA-nya. DNA-nya. Nanti dari DNA itu kita perlu analisis lanjutan, pemeriksaan lanjutan lagi yang lain. Nah itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 minggu baru nanti akhirnya kita bisa tahu komposisi aslinya bakteri itu. Biasanya kalau yang untuk penelitian ini tujuan kami sih nanti buat, ini kan sama dari ibu hamil ya, bisa buat edukasi ke depannya ibu hamil untuk pola dietnya agar diperbaiki seperti itu, berbanyak asupan serat, minum air putih seperti itu. Kalau untuk diet yang bagus sih sebaiknya perbanyak serat ya, kurangin asupan yang makanan berlemak, terus yang berpengawet, yang makanan-makanan instan seperti itu dikurangin untuk menjaga supaya bakteri ususnya itu tetap baik kondisinya seperti itu, jadi tidak terjadi perubahan dari susunan mikrobiota itu yang mengakibatkan penyakit. Nama saya jadi Huseno, saya dari asisten peneliti Laboratorium Halal Universitas lantai 11. Saya sedang membantu Mbak Elin untuk mengekstraksi DNA bakteri dari sampel feses ibu hamil yang dibeli perlakuan, salah satunya prebiotik. Ya, jadi kan tahapan ekstraksi DNA yaitu pertama menyiapkan sampel yang berupa feses yang diambil dari sampel feses ibu hamil yang sudah mengalami perlakuan, yaitu penambahan probiotik. Setelah itu yang kedua menambahkan cairan solution CD1, lalu ditambahkan ke dalam feses yang telah berisi molekul-molekul kecil bentuknya putih seperti batu. Itu fungsinya untuk membantu pemecahan dinding sel bakteri secara mekanis. Lalu selanjutnya akan dilakukan vortex selama kurang lebih 10 menit. Setelah dilakukan penambahan cairan JD1 atau solution JD1, maka selanjutnya akan diberikan perlakuan penambahan solution lain yang intinya untuk memecah dinding sel bakteri sehingga akan didapatkan DNA murni. DNA murni yang didapatkan selanjutnya akan diukur konsentrasinya menggunakan alat spektrofotometer. Kemurnian DNA yang baik yaitu bernilai 1,8 sampai 2 dibandingkan dengan membandingkan serapan pada panjang gelombang 260/280. DNA murni yang bernilai 1,8 sampai 2 menyatakan bahwa tidak ada pengotor seperti protein maupun RNA yang mengganggu kemurnian DNA tersebut. Ini adalah mesin sentrifugasi yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian sampel berdasarkan beratnya. Yang berat akan mengendap di dasar tabung yang bernama pellet.
dan yang lebih ringan akan berada di bagian atas yang bernama supernatan, sehingga akan mudah untuk memisahkannya.